Halo guys, selamat sore. Jumpa lagi mudah bertani murah, bertani melimpah, bertani berkah. Ini ada hal yang menarik di sekitar lokasi areal kita. Nampak di kejauhan menguning. Akan kita review, akan kita terangkan pemakaian herbisida paraquat dichlorida atau golongan gramason untuk merek dagangnya. Ada Noxon, ada Bravoxon, ada Divaxon yang diakhiri dengan son. Intinya berbahan paraquat dichlorida ataupun non selektif yang biasa digunakan untuk pembersihan lahan yang tanpa ada tanaman. Nampak seperti ini, kita dekatkan. Ini yang di pinggir-pinggir ini secara umum bisa digunakan petani jangka luas guys, karena jauh dari areal tanaman utama, artinya pasti tidak terpercik di sebelah kiri yaitu tanaman utama. Kita melangkah ke depan, kita berada di perbatasan sebelah kanan yaitu milik kita. Nampak di kejauhan yang sudah kita lakukan perawatan tanpa menggunakan herbisida selektif. Kita gunakan hanya herbisida pratumbuh, artinya setelah tanam sampai umur 11 hari kita ulang sampai 3 kali, kemudian kita injak-injak, kita bersihkan, penyulaman. Nampak seperti ini, sudah rempek, sudah bersih. Tinggal perawatan air, tinggal perawatan insektisida, fungisida ataupun perawatan yang lain, yang artinya rumput-rumput sudah terbebas, rumput-rumput sudah final, tinggal perawatan untuk beda dengan rumputnya. Rumput sudah tinggalkan, dilanjutkan dengan perawatan berupa fungisida, insektisida, juga pengairan. Pupuk juga sudah selesai guys, ini tinggal perawatan, nyemprot, pengairan, nyemprot, pengairan, nyemprot. Ini yang menarik saat kita anjang sana, saat kita kontrol, terdapat beberapa perlakuan di sebelah tetangga kita. Nampak di kejauhan menguning, nanti kita akan review, akan kita terangkan. Kita berada di depan, ini adalah rumput yang seperti ini guys, ini menjubel seperti ini. Kita dekatkan kamera, nampak seperti ini. Ini dikondisikan tanah-tanah yang lembab, tidak menggenang, tidak berair, namun basah seperti ini. Tanahnya basah, rumput-rumput seperti ini. Rumput seperti ini tidak akan mempan, tidak akan mampu ditembus untuk herbisida golongan selektif, khususnya di padi. Selektif di padi hakikatnya juga mengendalikan rumput, tapi rumput yang kecil guys, ini diperkirakan umur selisih 1 minggu di milik kita. Ini kurang lebih juga sama, diperkirakan ini umur 25 ke atas. Nampak seperti ini, di tengah-tengahnya rumput menjubel. Ini kebetulan beda pemilik atau satu pemilik, saya juga nggak tahu. Ini kita lihat aja. Di sebelah kanan adalah yang belum perlakuan untuk herbisida selektif, tidak non selektif berupa paraquat dichlorida. Nampak seperti tanpa solusi. Ini juga pasti dengan kondisi seperti normal, ini juga putus guys, ini juga sulit, juga tambah biaya. Maka dari itu pengalaman yang sudah seperti ini, rumputnya seperti ini tidak mungkin dilakukan herbisida selektif, apalagi herbisida yang di padi, jelas tidak mungkin. Ini sebelah kanan milik kita di kejauhan yang ada legowonya, nampak sudah bersih, berbeda dengan milik tetangga. Untuk menangani solusinya yaitu pemakaian herbisida paraquat dichlorida. Nampak seperti ini kita dekatkan. Ini juga bentuk solusi, bentuk pemecahan masalah dikarenakan rumput yang seperti ini. Ini adalah sudah diaplikasi mati kering. Nampak seperti ini, ada sebagian percikan-percikan
Ini bagus sekali orangnya, pintar ke sini aplikasinya. Ini tidak ada percikan-percikan yang berarti, hanya 1212 seperti ini. Ini bisa dipastikan pulih nanti setelah dapat asupan air dan pupuk dikit-dikit tipis saja, karena ini musim kemarau. Full pemupukan akan berdampak juga bagus. Nampak seperti ini pelentas-pelentasnya. Ini karena batang samping, daun bawah. Yang penting tidak batang inti pucuk seperti ini guys. Daun pucuk-pucuk artinya titik tumbuhnya pasti dikarenakan akan mati. Bila kiri kanannya insya Allah tetap aman. Ini nampak kita tunjukkan yang pelentas guys, seperti ini. Ini adalah bentuk percikan-percikannya menguning-uning di bawahnya. Namun ini bila dibuka hanya pinggirnya, dalamnya masih hijau, mbak, seperti ini. Artinya meskipun kulit pinggir, yang penting di dalamnya masih utuh. Ini nanti bisa pulih, bisa sembuh. Kita bergeser kan, nampak seperti ini. Sebelah ini percikan-percikan karena ini terkena angin. Ini menyeluruh sampai ujung sana guys. Ini dikondisikan yang tanah lembab, tidak bisa menggenang. Lokasinya yang terasering. Menguning itu sebenarnya adalah pancaran pantulan dari rumput yang sudah mati, kuning, sehingga bisa diartikan padinya yang kena. Tapi sebenarnya enggak, ini karena masih ada hijauan, hanya rumput-rumputnya yang kena. Ini contoh coba masuk. Ini rumput ini pastikan untuk cabut manual sesuai dengan pendapatan per tonnya untuk lahannya. Ini dipastikan merugi guys bila dikondisikan untuk cabut manual. Berbeda dengan milik kita yang masih kecil, kita lakukan injak-injak, masih nutut, masih mumpuni, karena dari awal kita lakukan aplikasi herbisida pratumbuh. Ini tidak mungkin herbisidanya ini sekali saja setelah tanam, kemudian dibiarkan, juga pengairannya tidak terlalu bagus. Ini adalah rumput yang menjubel, rumput seperti ini. Ini dipastikan tanpa ada solusi. Ini yang sudah diaplikasi herbisida, nampak seperti ini. Herbisida ini memang aplikasinya sangat lama karena butuh kehati-hatian memanfaatkan, yaitu kekuatannya untuk membunuh rumput-rumput yang keras, gerinting guys. Ini kategori rumput gerinting. Ini yang sudah disemprot, nampak lebih bagus, menguning-menguning. Kemudian yang hijau-hijau di setengah, nah ini kita lihat kamera sampai ujung sana. Ini yang sebelah kiri berwarna kekuningan sudah diaplikasi, yang kanan adalah belum. Artinya memang sedikit menguning yang kiri ini, nanti ada harapan hidup, ada harapan untuk berbuah, juga menggunakan malai. Tapi yang sebelah depan ini, sebelah kanan ini, jika dibiarkan nanti unsur hara akan terkuras, tanaman utama akan mengurus. Bila tumbuh bisa diperkirakan antara 2-3 malai, mengurangi produksi panen. Tapi yang sebelah kiri ini memang dari awal ada gesekan percikan di herbisidanya, nampak seperti ini. Ini nanti perawatannya cukup diairi, dipupuk. Nanti rumput yang menguning ini akan tenggelam, ambles guys bahasa Jawanya. Ambles, tertutup dengan tanaman utamanya, akhirnya akan mati dengan sendirinya. Nampak seperti ini. Artinya jika dibiarkan pasti tidak panen, minimal dikendalikan dengan paraquat-dichlorida, memakai corong, hati-hati. Misalkan dapat 1 ton karena herbisidanya non selektif, tak lazim, bisa 8 kuintal atau 9 kuintal, 7 kuintal, artinya masih panen untuk biaya produksi. Tapi jika dibiarkan, nampak seperti ini. Kita bergeser ke kanan yang rumputnya yang tebal. Ini di lurus sana ini kan belum teraplikasi, ini yang sudah diaplikasi. Yang belum diaplikasi ini mungkin 5 kuintal 4 kuintal guys, nanti diperkirakan untuk hasilnya. Berbeda dengan ini yang sudah diaplikasikan. Ini nanti masih nutut, apalagi nanti setelah beberapa hari dapat hujan, dipastikan pulih.
didukung dengan zat pengatur tumbuh ataupun pupuk urea tipis-tipis saja per 2 minggu sekali, dapat air, kemudian dilakukan pemupukan. Ini di depan kita ini yang kita injak aja tanahnya keras guys, ini tidak embak, tidak ambles. Ini dipastikan seperti ini yang tanpa perawatan tadi herbisida non selektif. Ini dipastikan jika sampai ujung sana guys, ini menguras biaya banyak bila dilakukan secara cabut manual atau watun manual. Setidaknya ada solusi untuk penanggulangan rumput, meskipun tidak maksimal hasilnya, namun insya Allah tetap panen, karena sesuatu yang ada risikonya guys. Intinya ada sesuatu yang mengurangi untuk keampuhannya, juga pasti ada risikonya. Ini risikonya memang terpercik di tanaman utama, namun bila hati-hati memanfaatkan kekuatannya tetap aman. Memang yang terlalu banyak akhirnya nanti mengerdil guys. Contoh seperti ini yang dipastikan ini mati, mengerdil dan mati, ini seperti ini. Tapi bila dilihat sepintas nanti bisa pulih, namun tidak maksimal semuanya. Artinya kita kembali ke awal, yang penting ada perawatan, bisa panen, bisa untuk menutup biaya produksi bila dibandingkan dibiarkan. Kita bergeser ke bawah. Ini yang bagus, yang sudah membesar. Nampak kita ini ada yang pelentas guys bahasa Jawanya. Ini nanti akan tumbuh subur lagi, meskipun bawahnya hanya kulit luarnya yang terkena. Ini sebelah kanan ini dirawat lebih bagus dibanding sebelah kiri. Ini pucuk-pucuknya juga ada merutu-merutunya. Ini yang sebelah kiri. Kita lihat milik kita yang di kejauhan guys, nampak lebih bagus. Artinya tidak membanggakan milik kita, namun kenyataannya seperti ini. Ini sebagai pembanding di lahan petani sekitar kita. Perawatannya bagus, namun hijau kehitaman ini guys, ini terlalu subur. Dipastikan nanti nitrogennya berlebih, juga rawan rubuh, itu juga tanahnya mbak berair. Ini yang sebelah kiri yang gandengan, yang satu milik satu orang. Ini bergeser ke tempat kita. Ini nampak setelah melihat dari tetangga, melihat milik kita, puas dengan sendirinya guys. Ini memang dari awal kita kawal terus aplikasinya. Nampak di ujung logawanya yang memberi lurus, memberi rapi, juga perawatan sampai ujung sana ada sepeda motor. Kita bandingkan dengan sebelah kiri, sebelah kanan, nampak seperti ini. Ini untuk herbisida paraquat memang kita dari awal juga kita pernah review, karena kita luasnya garapan, dulu belum memaksimalkan untuk herbisida pratumbuhnya. Cara seperti ini memang kita tempuh di review-review awal yang kita terangkan. Akhirnya kita beralih pengendalian dini dari kecil, kita namanya kan pratumbuh sampai 3 kali, biar tidak terjadi seperti ini. Ini juga solusi yang tepat, juga solusi yang bagus. Yang penting tidak kena tanamannya, memakai corong aman. Namun jika dibandingkan dengan konvensional yang milik kita seperti ini, akan lebih bagus di milik kita. Seperti ini. Ini dulu juga pemakaian herbisida paraquat memakai corong. Ini berangsur-angsur kita memakai cara baru, cara yang mudah dipahami dari semua kalangan. Tapi namanya biaya juga tetap ada, tapi tidak melebihi dari anggaran yang kita anggarkan. Ini yang penting posisi dalam akar masih ada air. Ini sengaja kita keringkan karena rumput-rumput kecil guys, rumput-rumput kecil di atas ini, biar sekalian tidak menjangkau untuk perakaran. Kita injak, nampak seperti ini. Rumput-rumput kecil seperti ini nanti jika air tidak menggenang terus akan tumbuh dewasa. Maka dari itu kita kontinukan
Kalau umur segini insya Allah 5 hari sekali, karena musim kemarau ideal nggak apa-apa guys, karena di dalamnya ini sebenarnya masih basah. Kita keringkan untuk menghalau rumput-rumput yang kecil biar tidak merajalela. Ini yang sudah diinjak-injak, ada cekungan-cekungan bekas kaki sampai sana. Alhamdulillah sudah tertata rapi, sudah bagus. Nantinya tinggal perawatan air dan semprot-semprot guys, nanti insya Allah akan maksimal hasilnya. Ini kita berada di tengah legawanya. Kurang lebih gitu guys, ini sebagai pembanding, sebagai wacana, sebagai ilmu antara yang merawat dengan paraquat dichlorida dengan cara manual milik kita. Ini sebelah kiri kita ini milik tengah, ini kita tidak usah review, cukup milik kita ini aja. Nanti kita sambung lagi untuk season berikutnya. Kurang lebih gitu guys, terima kasih.